Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Fikih Safinatun Najah. Hadirin sekalian, selanjutnya dari ghairul muhtaram, makhluk di dunia yang tidak dimuliakan di dalam syariat, makhluk, karena termasuk di dalamnya ada manusia yang tidak, ya, manusia yang masuk dalam kategori ghairul muhtaram. Ghairul muhtaram artinya tidak dimuliakan. Tidak dimuliakan maknanya ma la yahrumu qatluh, tidak haram membunuhnya, berarti boleh. Kemarin ada 6, tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, ya, dan bahkan menyatakan dalam dirinya seorang muslim tapi dia mengatakan bahwa salat wajib bagi dirinya tidak wajib, salat fardu bagi dirinya tidak wajib. Maka jelas orang ini dikatakan boleh. Kalau kita setelah meminta supaya dia bertaubat nggak bertaubat juga, maka boleh. Fadribu unuqah, kata Nabi, pukul lehernya. Maksudnya apa? Boleh dibunuh, dipenggal lehernya. Yang kedua, zanil muhsan, orang yang berzina. Berzina muhsan artinya yang sudah menikah, ya, sudah punya bini, kemudian dia berzina, namanya apa? Ya, berselingkuh kan gitu, ya, sebab dia sudah pernah menikah, itu tidak terhormat lagi. Yang ketiga, al-murtad, orang yang murtad, nggak terhormat juga dia karena telah meninggalkan satu agama yang paling mulia, itulah al-Islam. Kemudian dia keluar dari Islam, disebut murtad. Maka termasuk orang yang ghairul muhtaram, yang tidak dimuliakan. Jadi tidak dimuliakan di sini maknanya, kalau kita sudah anjurkan mereka untuk bertaubat, tidak bertaubat juga, secara hukum boleh dibunuh. Itu maknanya di sini dikatakan ma la yahrumu qatluh,
Tapi syaratnya tadi kita minta supaya bertaubat, ya, taubat, ya malah tetap ya boleh aja. Kenapa? Ketika udah murtad, udah keluar Islam, berarti udah kafir. Warabiuha al-kafir harbi. Yang keempat, dari 6 makhluk yang dikatakan tidak dimuliakan di dalam Islam, itulah al-kafir harbi, kafir harbi, ya, kafir harbi, ya, itu kafir yang jelas-jelas memusuhi Islam, ya. Memusuhi Islam maknanya nih, walladzi la sulha lahu ma'al muslimin, memusuhi Islam bahkan memerangi Islam. Nah berarti itu kafir, disebutnya kafir harbi, kafir yang boleh diperangi. Yang kelima, wa khamisuha al-kalbul aqur, hewan yang disebut masuk dalam kategori najisnya, najis mughalladhah. Karena najis mughalladhah itu ada 2 binatang, anjing dan babi, najis yang berat. Al-kalbul aqur termasuk yang tidak dimuliakan di dalam syariat, artinya boleh dibunuh. Al-kalbul aqur adalah anjing yang galak, anjing yang selalu ingin melukai orang, gigit, ya. Pokoknya bawahnya ini anjing, sebutnya anjing galak. Kayak kalau kita lewat depan rumah orang, diri di pagarnya ada tulisannya apa? Awas anjing. Ya, karena dibilang anjing galak berarti boleh dibunuh tuh anjing. Dia ngomong anjing galak, ya. Ada jari, artinya anjing galak di sini bukan semenggonggong doang, dia melukai, ya. Kan ada itu ya, anjing apa namanya istilahnya, ya. Wal kalbu thalathatu aqsam, apakah semua anjing itu dibolehkan untuk dibunuh? Kita harus mengetahui pembagian daripada macam-macam al-kalbu, jenis anjing di sini. Yang pertama, bahwa anjing dibagi 3, ada 3 macam. Yang pertama akurun, tadi itu akur yang galak, yang melukai. Jadi galak di sini bukan gonggong-gonggong doang, ya, dia melukai. Karena itu kadang di jalanan, ya, kita lagi ngapa-ngapa di jalan digigit. Nah, itu namanya anjing apa? Anjing galak. Boleh kita dibunuh, bahkan nanti sebutnya bukan boleh, sunnah kita bunuh, ya. Yang pertama kalbul aqur, wa hadza la khilafa fi adam ihtiramihi. Nah, yang pertama ini yang jelas sangat melukai, yang galak. Enggak ada perbedaan ulama dalam hukum ketidakmuliaannya, jelas tidak dimuliakan di dalam syariat ini. Ini hewan anjing yang galak, yang melukai, enggak terhormat dia. Sehingga wa nudiba qatluhu, dan disunnahkan, dianjurkan untuk membunuhnya. Karena takutnya kita selamat, orang lain agak selamat, anak kecil gigit-gigitin. Nah, maka dibolehkan untuk membunuhnya. Yang kedua, wa ma fihi naf'un, ada anjing yang memiliki manfaat, diambil manfaatnya, ya. Min istiyadin aw hirasatin, manfaatnya apa? Seperti untuk berburu, ya. Anjing dia punya indera perasa, feelingnya yang begitu kuat, itu yang Allah kasih kelebihannya, ya. Dia bisa kadang ngendus itu, ya, orang-orang yang asing, orang yang baru, ataupun jenis-jenis benda yang kadang sebelumnya udah dikasih dulu contohnya. Kan disebut itu namanya kalbul mu'allam, anjing yang jinak, ya, yang bisa dididik. Boleh, ya, dipelihara. Tapi bagi seorang muslim memelihara anjing untuk harus ada tujuannya. Nggak boleh nggak ada tujuan, apalagi buat lucu-lucuan doang. Kalau lucu-lucuan, sekarang anak anjing tuh
lucu-lucu banget kayak kucing kadang, ya. Kita lagi jalan kadang tuh orang naik mobil kacanya dibuka, kirain apaan? Anak anjing lucu banget, mahal kalau yang begitu. Ya. Kalau orang non muslim terserah. Nah, kalau kita jangan. Nanti ada ancaman dari Rasulullah tentang kerugian orang muslim yang memelihara anjing tanpa tujuan. Memang boleh kalau dengan tujuan, boleh. Nah, ini contohnya. Diambil manfaatnya itu anjing. Karena makhluk Allah, ciptaan Allah, ya. Min istiyadin untuk berburu. Au hirasatin untuk berburu, ya. Atau untuk menjaga rumah, menjaga ternak, menjaga pekarangan, kebunnya. Nah, itu dibolehkan. Nah, wa hadza la khilafa fi ihtiramihi. Dan jenis anjing yang kedua atau memelihara anjing yang kedua di sini atau anjing yang seperti ini yang kita ambil manfaatnya, tapi syaratnya tadi dia kagak galak, laisal akuran, nggak galak sifatnya, ya. Jadi kalau galak tadi itu kan kadang sembarangan siapa aja digigit. Nah, kalau ini emang udah jinak, udah, ya, udah memang terarah, udah diajak, udah ajaran. Ya. Kata orang Betawi dulu ajaran namanya. Ya, apa ajaran itu? Nurut. Untuk berburu boleh, ya. Atau hirasah tadi untuk menjaga rumah, ya, menjaga ternaknya, juga menjaga kebun ataupun ladangnya, jaga-jagain tuh, ditaruh anjing-anjingnya, boleh aja. Nah, anjing ini fi ihtiramihi, ini anjing yang termasuk mulia, artinya mulia, terhormat, nggak boleh wa hurmati qatlih, dan bahkan haram untuk membunuhnya, jangan dibunuh karena dia memiliki manfaat yang sedang digunakan oleh orang. Adapun cara memang bagi seorang muslim ini, ya mudah-mudahan jangan ada yang praktekin miara anjing, ya, tapi sekedar tahu, ya. Kalau karena tadi hukumnya boleh, tapi ada syaratnya, ada tujuan. Nggak boleh cuman buat piara-piara biasa ataupun juga buat bangga-banggaan, ya, atau buat lucu-lucuan bahasa kata orang sekarang. Harus ada tujuan tadi tuh, tujuannya untuk berburu dan untuk menjaga. Orang yang memelihara anjing tersebut, kalau seorang muslim, maka dianjurkan jangan berinteraksi langsung. Kalau dia mau pakai buat jaga rumah, ya taruhlah orang untuk supaya yang ngurus. Jangan dia berinteraksi langsung, ngurusin sendiri, mandiin, dia ngasih makan, jangan, ya. Sebab itu yang dikatakan bisa mengurangi pahala daripada ibadahnya setiap hari. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih, kata Nabi, siapa maniktana qalban, siapa yang memelihara anjing, ya, kemudian tadi memelihara anjingnya bukan karena tujuan untuk berburu ataupun menjaga miliknya, barangnya, rumah ataupun kebunnya ataupun ternaknya, maka orang itu dikurangi setiap hari dari pahala ibadahnya 2 qirat. Dia sholat juga, tapi setiap hari dikurangin pahalanya 2 qirat. Berapa 2 qirat itu? Bisa jadi seperti gambarannya qirat pahala orang yang kalau melakukan sholat jenazah. Dan dalam hadis ada itu kata Nabi, siapa yang ikut sholat jenazah, mensolatkan jenazah seorang muslim saudaranya, maka dapat pahala seperti 1 qirat. Yaitu 1 qirat berapa? 1 gunung, pahala segunung Uhud. Kalau ngikut sampai mengantarkan jenazah, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Jadi pahalanya 2 gunung, subhanallah. Bayangin tuh orang 1 gunung aja dah habis pulang sholat jenazah. Kalau tuh pahala berbentuk gunung, kira-kira bisa gak kita bawa? Ya, belum sampai rumah itu habis udah kita seret, ya.
dan mungkin pada bentrok gunung-gunung kita. Kenapa? Beradu semuanya. Makanya dunia ini bukan tempatnya kita diberikan pahala, tapi nanti innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala udah dapat kita. Nanti kita terima kapan? Pada hari kiamat. Ada mengatakan ketika sudah masuk alam akhirat, pahala itu sudah langsung bisa kita terima, tapi baru panjar doang itu, belum full. Di antaranya apa? Dengan kenikmatan-kenikmatan pahala itu menemani diri kita di alam barzah. Jadi orang yang muslim yang memelihara anjing yang tanpa tujuan tadi, dikurangi setiap hari pahalanya dari ibadahnya, setiap hari dikurangin. Jadi selama dia miara anjing itu dikurangin. Ada mengatakan 2 riwayat, ada mengatakan 2 qirat, ada mengatakan 1 qirat. Dua-duanya hadis sahih. Tapi 1 qirat aja udah rugi banget gitu. Ya. Kenapa kata ulama kok ditinjau seperti itu? Karena itu yang menjadi kekurangannya. Seorang muslim miara anjing di rumah, dia berinteraksi langsung, mengurangi mungkin dari ketelitiannya dalam masalah membersihkan najis. Nah, najis mughalladhah kan berat Pak, cara pembersihannya. Dibasuh dengan 7 kali air, salah satunya dicampur dengan pasir atau tanah yang suci. Terus kena air liurnya, kita cuci begitu, kena lagi, ribet, menyusahkan kita. Ya. Yang kedua, karena seandainya, kenapa ada kurangnya? Karena nggak bagusnya juga itu seorang muslim dia piara anjing, tidak memuliakan tamu. Tamu kan orang asing, ya. Sekarang kan nggak digigit sih, digonggong doang. Itu kan kalau tamu kita disuruh ngapain? Falyukrim dhaifah. Siapa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang memuliakan Allah, beriman kepada Allah dan Rasulullah, beriman kepada Allah dan hari kiamat, ya, dan semua rukun iman, falyukrim dhaifah kata Nabi, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Nah, kalau begitu baru kita pencet bel, langsung bukan orang yang nyaut, helder, ya. Nah, itu membuat kadang sakit ataupun kagetnya jatuh tamu, itu mengganggu. Maka di situ dikatakan kurang afdolnya. Ya. Maka tadi dibolehkan interaksinya jangan langsung, kemudian jauhkan dia dari jangkauan rumah kita. Nah, yang rumahnya gede, kebunnya gede, pojokan, kandang anjing pojok khusus, ya, nggak kemari-mari dia, nggak ke arah rumah kita, ya. Nah, jadi kita bikin satu peraturan yang ketat. Dan bahkan jangan sampai dia menapakkan kakinya di rumah kita. Nah, kita sholat bolak-balik nggak pakai sendal, ya, bekas, ya, mungkin liurnya dia, air kencingnya dia. Nah, itu tuh yang bikin, makanya pantas Nabi mengatakan orang muslim yang memelihara anjing berkurang dari segi pahalanya, begitu juga dari segi kesempurnaan ibadahnya mungkin bisa kurang. Dari kesuciannya itu belum tentu bersih banget. Kalau kesuciannya belum bisa dijamin, gimana lagi sholatnya? Ya, wudunya, membersihkan najisnya belum teliti, belum telaten. Kemudian dia udah wudu, rumahnya juga lantainya belum bersih, dia udah lewat di situ, habis itu disolat. Nah, bisa jadi nggak sempurna dari ibadahnya karena sebab bersucinya itu belum sempurna. Ya, itu dia ketentuan daripada syariat kita tentang hukum daripada memelihara anjing, yaitu dengan syarat ada tujuan. Jadi yang jenis kedua tadi itu tidak boleh dibunuh, ya, karena dia diambil manfaatnya, wa hurmati, bahkan haram dibunuh. Yang ketiga, ini anjing jenisnya la naf'a fihi wala dharar. Kan yang pertama tadi yang jelas tuh, yang galak banget, melukai. Yang kedua yang barusan itu diambil manfaatnya. Ini yang ketiga, la naf'a wala dharar, nggak ada manfaatnya. Manfaat di sini yang maksudnya membawa kebaikan. Tujuannya tadi itu manfaat untuk menjaga rumah,
ataupun pekarangan ataupun kawasan kita, dia melihara aja tuh, nggak ada manfaatnya, wala doror. Dan anjing ini juga nggak galak. Kita tadi itu lucu-lucuan doang. Wa huwa kalbus suq. Gimana itu? Wa huwa kalbus suq. Ini segi hukum bunuh boleh kagak gitu tadi. Kan jelas tuh, ya. Kalau yang pertama yang galak sunnah dibunuh, yang kedua tidak boleh dibunuh, terhormat dia, artinya dia dihormatin masih karena diambil manfaatnya. Yang ketiga sama apa tuh katanya? Wa mu'tamadur ramri fihi annahu muhtaram, sama dia dimuliakan juga. Jadi nggak boleh dibunuh. Kenapa? Orang nggak membahayakan, nggak ada manfaatnya, nggak apa-apa, ya. Ini kalau kita lihat di jalanan. Tapi jelas ya, orang Islam jangan miara, ngapain, nggak ada gunanya kan? Ya, nggak ada buat berburu, nggak ada ini. Ini dari segi hukumnya kalau kita ngelihat itu di jalanan keliaran tuh. Jadi bukan asal anjing gitu. Wah anjing loh, anjing cakep banget misalnya itu yang kayak tadi itu mungkin puluhan juta kali, ya. Udah kita sambit aja udah, kita gebugin aja itu anjing. Nggak boleh, nggak sembarangan. Yang boleh dibunuh adalah yang nggak galak, yang melukai, nah itu, ya. Tapi kalau dia cuma lewat-lewat doang, ya, itu disebutnya anjing pasar. Makanya disebut juga kalbus suq, anjing pasar. Karena di pasar ada anjing. Sampai di Hadramut pun di Tarim ini Rubat tempat kita belajar. Di belakangnya itu pasar. Ya, kayak pasar-pasar kita, pasar-pasar tradisional. Kadang-kadang ada anjing, tapi anjingnya diem, ya. Nah, itu kalbus suq, anjing pasar. Nggak ada manfaatnya, mungkin nggak ada bahayanya juga. Ya udah diemin aja udah. Kenapa memang didiemin? Yahrumu qatluh, haram membunuhnya, nggak boleh gitu, ya. Tapi bagi umat Islam tadi gimana hukumnya? Jangan, ya. Karena itu bisa mengurangi kesempurnaan pahala, juga mengurangi kesempurnaan kesucian diri kita, rumah kita. Kalau sudah di situ maka berhubungan dengan kesahan sholat kita nanti, ya, ditakutkan seperti itu. Fa in kana wa inda Syekhul Islam yajuzu qatluh. Fa in kana al-kalbu aquran walakin fihi naf'un. Yang tadi itu kan boleh memelihara anjing, dan hukumnya bahkan tuh anjing nggak boleh dibunuh kalau diambil manfaatnya. Hormati qatlih, nggak boleh dibunuh, haram membunuhnya. Kana al-kalbu aquran walakin fihi naf'un. Apabila anjing itu galak yang melukai, tapi bisa diambil, kadang ada manfaatnya juga. Gimana itu? Sunnah qatluhu taghliban li janibil dharar. Karena lebih banyak madaratnya ditakutkan, ya, maka hukumnya sunnah dibunuh seperti yang pertama. Masuk dalam kategori kalbul aqur, anjing yang bahaya, yang bisa melukai orang meskipun dia bisa diambil manfaatnya, karena dia bisa melukai orang. Sunnah, disunnahkan untuk membunuhnya. Taghliban, karena yang dimenangkan di sini yang dilihat dari sisi membahayakannya. Bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya itu, ya. Yang terakhir dari jenis makhluk yang tidak terhormat dalam syariat kita, itulah hewan yang kedua dari najis yang mughalladhah, yaitu al-khinzir, babi, ya. Wa huwa hayawanun khabithun. Dia adalah hewan yang sangat menjijikkan, jorok bahasa kita. Super jorok, ya, super jorok. Wa yuqalu innahu haramun ala lisani kulli nabi. Dan bahkan tidak pernah, ya, satupun daripada para nabi pernah memakannya, ya. Makanya itu nggak boleh. Nah, jelas artinya juga dikatakan dalam semua syariat Nabi, dari Nabi yang pertama sampai Rasulullah SAW, ditekankan oleh Allah bahwasanya itu mutlak haram, ya, mutlak haram.
haram ala lisani kulli nabi. Jadi dari Nabi Adam dan seterusnya tidak pernah ada sekalipun dibolehkan ataupun dihalalkan yang namanya babi mutlak. Wa yusannu qatluhu sawa'un kana aquran. Nah, dia beda ya, beda dengan anjing tadi. Makanya kalau di dalam mazhab Imam Malik, anjing ini enggak termasuk najis mughaladzah ya. Tapi ya tadi itu dikatakan seperti hewan biasa. Makanya dalam mazhab Imam Malik pun beda ya, hukumnya. Tapi untuk babi di sini semua sepakat ya. Wa yusannu qatluhu, dan bahkan disunnahkan membunuhnya. Sawa'un kana aquran amla, baik itu jenis babi yang galak ataupun yang kalem. Pokoknya mutlak yang namanya babi. Mau babi ngepet babi ngepet ada enggak? Ada itu ya. Macam-macam jenisnya, mau yang cakep apa kata orang ataupun yang berbahaya, yang galak, babi hutan misalnya, ataupun yang biasa, alal muhtamad, tetap disunnahkan membunuhnya. Wa qila yajibu qatlul aqur. Ada yang mengatakan kalau yang babi hutan yang galak wajib membunuhnya. Kalau yang biasa aja tadi sunnah membunuhnya secara umum, tapi kalau yang galak banget wajib. Far'un. Selanjutnya masih tentang jenis-jenis hewan dalam kehidupan kita, yang kadang kita ngelihat tuh hewan kecil-kecil, bagaimana hukumnya di dalam syariat. Far'un yusannu qatlul mu'dhiyat ay allati tu'dhi bi tab'iha. Cabang permasalahan tadi, karena berbicara tentang hukum-hukum hewan, ada sedikit tambahan di sini. Apa yang pertama? Yusannu qatlul mu'dhiyat, disunnahkan membunuh. Ini hukumnya. Gimana kalau ada orang bertanya, ini hukumnya binatang ini apa hukumnya nih, membunuhnya, matiinnya gimana? Boleh enggak? Yusannu qatlul mu'dhiyat, secara umum apa? Disunnahkan membunuh hewan yang menyakiti atau bisa melukai, mengganggu kita. Nyakiti itu termasuk mengganggu kita, gigit kita, ngantuk kita. Tahu ngantuk? Apa tuh yang ngantuk biasanya? Tawon. Tawon juga banyak, Pak. Enggak semua tawon. Itu yang disarang tawon jangan digeprakin semua itu. Ya. Itu nanti kalau yang udah nyerang kita itu yang boleh. Kalau masih dia di sarang-sarangnya, jangan-jangan baru belajar bab ini, wah besok kita paranin tuh. Sarang tawon habis kita mati-matiin semuanya. Enggak. Itu yang melukai kita, yang maranin kita. Ya, yang ya gigit kita dah. Nah, itu rumusnya begitu. Gimana? Kalau dia menyakiti kita, maka disunnahkan membunuhnya. Ini. Ayyallati tu'dhi bi tab'iha. Nah, kebanyakan khususnya maksud di sini hewan yang menyakiti, hewan yang memang wataknya, kebanyakan hewan ini memang sifatnya merusak, menyakiti, mengganggu. Nah, di antaranya apa? Kal fawasikil khamsi, seperti 5 hewan fasik. Oh. Jadi bukan orang doang yang fasik. Hewan itu ada fasik. Apa fasik? Makanya harus tahu arti fasako, itu artinya keluar jalur. Tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah pengennya nih makhluk buatnya berbuat baik-baik semua. Tapi kalau dia mengganggu orang, menyakiti orang, ataupun merusak punya orang, nah itu namanya fasik udah. Maka disebutnya hewan ini disebut hewan fasik. Disebutnya fuwaisiqah. Di antaranya ada 5 itu dalam hadis Nabi.
wa hiya allati kathura khabthuha wa idha'uha. 5 jenis hewan fasik ini yang memang lebih banyak keburukannya dan menyakitinya, melukai, ya, mengganggu. Nah, yang pertama apa? Al-ghurab alladzi la yu'kal. Itulah burung gagak. Gagak juga banyak Pak entar. Ya, gagak yang galak ini, ya, kalau dia di samping melukai, karena nanti jenis gagak itu banyak kan. Ada yang kalem, ada yang biasa. Ini ghurab, gagak yang galak, ya. Walladzi ba'athahu nabiyullah Nuh. Contohnya kayak apa tuh ya? Seperti katanya gagak inilah yang hidup nih, contoh gagak seperti ini nih yang hidup di zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh, ya, ada tuh burung gagak. Nabi Allah Nuh alaihissalam minas safinah liya'tiyahu bi khabaril ardi. Jadi Nabi Nuh suruh. Kalau kita lihat, bukan cuma Nabi Sulaiman doang yang bisa nyuruh binatang. Ada nabi lain juga yang Allah kasih mukjizat, di antaranya Nabi Nuh. Nabi Nuh suruh burung gagak al-ghurab untuk datang melihat satu tempat, ngontrol. Ente pergi ke satu daerah ini, lihat di situ bumi di situ gimana, apa bagus, karena nanti bakal dijadikan tempat untuk mendaratnya apa itu, nah, itu perahu Safinatun Nuh, perahunya Nabi Nuh yang setelah peristiwa banjir sedunia itu. Diutuslah burung ghurab ini, fataraka amroh wa aqbala ala jifaha. Disuruhnya apa tuh, ngontrol tempat, dia nggak kerjain tuh tugasnya. Ditinggalkan perintahnya Nabi Nuh, malah dia lebih fokus makan bangkai-bangkai. Nah, pasti kan keluar jalur dari perintah. Perintahnya disuruh ngeliatin sono. Nah, ini contoh jenis yang seperti ini maksudnya, ya. Jenis burung gagak yang hidup di zaman Nabi Nuh. Disuruh ngeliat satu daerah, diperintahkan oleh Nabi Nuh, malah nggak dikerjain, malah aqbala ala jifatin, sibuk, bahkan lebih banyak makan bangkai-bangkai, sibuk dengan makan bangkai. Wal jada'ah wal had'ah. Nah, dari segi makanannya aja tadi itu, makanya dikatakan termasuk burung gagak ini yang tidak boleh dibunuh, yang nggak boleh dimakan, haram, karena makanannya bangkai. Begitu juga kalau hewan ternak Pak, seperti buat kurban, penting nih. Maka jangan asal murah. Wah murah nih, limusin murah banget, makannya bangkai, makruh, nggak boleh, ya, makruh, ya. Berkurban dengan hewan itu pun makruh, kita makannya pun nggak boleh. Nggak boleh, sifatnya makruh, nggak haram tapi makruh. Kenapa? Dia makan bangkai. Nah kalau sesuatu yang menjijikan kita nggak boleh makan, ya. Makanannya makanan bangkai yang dimakan dia. Wal had'ah, raja wali. Yang kedua itu, kalau dia, ya, kan memang apa itu namanya, karnivora, ya, pemangsa. Wal aqrab, kalajengking, tuh yang jelas tuh, yang menyakiti itu boleh dibunuh, ya, boleh dibunuh. Walaha zamaniyatu arjulin, katanya kalajengking itu punya 8 kaki. Benar nggak? Oh percaya, liatin Ustaz. Gimana sobat ngeliatin Ustaz? Udah dia antut duluan sama dia, ya. Punya 8 kaki, wa ainaha fi dhahriha. Dia punya mata di pundaknya sini, makanya itu, ya. Walidha yuqalu, katanya innahu amya likauniha la tabsuru ma amamaha. Orang kan kalau mata di sini bisa ngelihat ke depan, ini matanya di belakang, makanya dikatakan buta. Amya termasuk, dia ngelihatnya dari belakang, makanya kalau mau ngakalin ya dilihat dari arah depannya, dia nggak ngelihat itu. Dari arah depan dia nggak ngelihat, tapi kalau justru kita dari belakangnya dipelototin sama dia berarti.
Berarti kalau mau nyiasatinnya, nangkepnya gimana? Dari depan, ini nggak ngelihat arah depannya mana. Itu. Taldahu wa tu'limu. Dia menyengat dan menyakiti dengan sakit-sakitnya itu, bahayanya itu. Wal fa'rah. Yang keempat, dari jenis hewan fasik yang 5, itulah apa tuh? Tikus dan berbagai macam jenisnya. Ya, khususnya itu tikus yang itu tuh, yang liar. Wa hiya allati amidat ila hibali safinah. Kenapa juga? Tikus punya jejak rekam jelek, buruk di dalam syariat. Kenapa? Dia hewan yang mutus-mutusin tali-tali pengikat perahunya Nabi Nuh. Putus-putusin, ya. Faqatu'atha wa akhadat al-fatilah. Begitu juga ada dalam sejarah katanya, pernah itu tikus punya niat untuk membakar Ka'bah. Oh, zaman dulu kan gak ada lampu. Iya, lampu gini gak ada. Kan ada apa? Apa tuh? Iya, kayak lilin kan gitu. Api langsung, sengaja dijatuhin tuh. Api ataupun bahasa kita petromak, ya, yang ada di sekitar Ka'bah dijatuhin untuk, ya kalau dijatuh semua kan tuh nyamber. Lituhriqal baita. Nah, jadi punya niat jahat. Itu karakter begitu tuh. Tikus. Taruh dah, nggak usah jauh-jauh di rumah kita. Ya, taruhin makanan berkat. Ngampar aja begitu dah. Piara tikus, kira-kira gimana? Habis gitu. Nggak kayak dipiara, di ngumpet-ngumpet, di keluar juga. Ya. Makanan kita udah tutupin tutup saji, habis berantakan juga. Ya, kita udah tutupin tuh tutup saji, pakai pemberat, habis hancur-hancuran itu. Ya, bener-bener. Ya, sampai kata orang, gua matiin lo katanya. Saking keselnya itu. Ya boleh, nggak apa-apa. Ya. Karena dia itulah sifatnya merusak dia, tikus. Ya. Baik tikus yang di rumah ataupun tikus yang di kantor. Ya. Makanya katanya pernah lagi rapat di DPR, di gedung DPR sono. Di gedung DPR lagi rapat. Tikus beneran, tikus buat lewat. Emang sarangnya, jangan kaget udah. Ya, sarangnya tikus itu. Grogotin. Tikus sifatnya grogotin makanan-makanan, jangan makan kayu habis digrepes. Ya, kita udah tutup-tutupin. Habis pagi-pagi udah tinggal ngeres-ngeresnya doang. Grogotin. Begitu juga ya orang-orang yang dengan jabatannya grogotin duit rakyat. Kita disuruh bayar pajak, habis ya dikorupsi. Nah, itulah tikus-tikus kantor yang palanya hitam, pakai dasi, rapi banget tuh tikus ya gitu. Wa akhadat al-fatilah. Yang terakhir, yang kelima dari hewan fasik itulah al-aqur. Udah bisa belum? Oh, nggak dengeran. Ya. Yang terakhir itu ya, udah kelewatan. 10 yaitu anjing galak tadi itu termasuk 5 hewan fasik dalam hadis Rasulullah SAW yang disunnahkan untuk membunuhnya. Bahkan kalau sangat menyakiti, sangat berbahaya, hukumnya bisa wajib. Itu rumusnya. Itu binatang kalau sangat menyakiti kita, wajib udah dibunuh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan semuanya menjadi keilmuan buat kita, ya, antisipasi dalam diri kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dari guru kita jadikan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.